Komunikasi terakhirnya? Saya ditelepon sama teman-temannya itu bilangnya gini, ibu ini Solehnya lagi sakit gitu ya kan, saya panggil Soleh ini mama gitu, Soleh ini mama, dia udah nggak bisa jawab, posisi anak saya lagi duduk. Kisah nyata kali ini sedang ramai dibicarakan. Tagar Warshish Lindungi Pekerja Migran dan Stop Perdagangan Organ menjadi sorotan di berbagai platform media sosial. Bayangkan, kamu menerima tawaran kerja di luar negeri, gaji besar, fasilitas lengkap, dan janji hidup yang lebih baik. Tapi begitu tiba di sana, semuanya berubah. Bukan pekerjaan yang kamu dapatkan, melainkan pengalaman pahit yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Ini adalah kisah ratusan warga Indonesia di Kamboja yang awalnya hanya ingin memperbaiki hidup, tapi justru pulang dengan luka, kehilangan, dan trauma mendalam. Dan kisah nyata kali ini berjudul Kisah Tragis di Balik Pekerjaan di Kamboja. Bagaimana cerita lengkapnya, dan inilah kisahnya. Kisah kelam ini bermula dari modus klasik penipuan lowongan kerja luar negeri. Para korban direkrut melalui media sosial, Facebook, TikTok, hingga grup WhatsApp. Mereka dijanjikan pekerjaan sebagai staf hotel, operator kasino, atau pekerja kantor di kota Sihanoukville, Kamboja. Tawaran gaji yang tinggi, tempat tinggal gratis, dan fasilitas kesehatan membuat banyak orang tergiur. Sebagian besar korban berasal dari daerah seperti Jawa Barat, Jawa Timur, NTB, dan Sumatera Utara. Mereka bukan dari kalangan menengah ke atas. Rata-rata adalah pemuda pencari kerja yang putus sekolah, buruh pabrik korban PHK, hingga lulusan SMA yang belum punya penghasilan tetap. Mereka melihat tawaran ini sebagai kesempatan mengubah nasib. Para perekrut mengaku sebagai agen penyalur tenaga kerja resmi dan menyebut akan memberangkatkan para korban ke Kamboja untuk bekerja sebagai staf hotel, pekerja gudang. Para korban pun merasa ini adalah kesempatan emas. Mereka dijanjikan tiket pesawat, akomodasi, visa, dan semua dokumen perjalanan akan diurus. Beberapa dari mereka bahkan diminta membayar uang pendaftaran agar lebih meyakinkan. Namun begitu tiba di Kamboja, kenyataan langsung berbalik. Alih-alih bekerja di kantor, mereka dibawa ke lokasi terpencil, dijaga ketat, dan nyaris tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga. Paspor mereka diambil, dan mereka diberi kontrak kerja yang memaksa mereka menjalani prosedur medis, katanya untuk syarat kerja. Faktanya, mereka adalah target operasi ilegal. Setelah beberapa hari ditahan, para korban mulai dipanggil satu persatu ke klinik atau rumah sakit. Di sana, tanpa persetujuan medis yang sah, mereka menjalani operasi pengambilan ginjal. Operasi ini dilakukan di fasilitas kesehatan swasta yang bekerja sama dengan sindikat kriminal. Beberapa korban bahkan mengaku dibayar $7.000 hingga $10.000 untuk menyerahkan ginjal mereka. Uang yang sebagian besar bahkan tidak pernah sampai ke tangan mereka. Operasi ini berlangsung tidak hanya di satu tempat, tapi di beberapa rumah sakit di Phnom Penh dan Sihanoukville. Korban dijaga ketat dan tidak diberi kesempatan pulang ke Indonesia. Beberapa yang menolak, dipukuli atau diancam. Ada pula yang sampai pingsan karena kehilangan darah dan tidak mendapat perawatan layak. Salah satu korban yang berhasil selamat mengaku, "Kami disuruh tanda tangan dokumen medis dalam bahasa asing. Kami tidak tahu isinya. Setelah operasi kami hanya diberi obat penenang. Ginjal saya hilang tapi saya masih hidup. Teman saya tidak seberuntung itu." Salah satu korban, sebut saja Fajar, seorang pria 28 tahun dari Bekasi, mengaku awalnya hanya ingin memperbaiki nasib. "Saya pikir akan kerja di hotel, tapi setelah sampai sana semuanya berubah. Mereka tahan paspor saya dan bilang kalau saya bisa dapat uang besar dengan menyumbangkan ginjal," ujar Fajar. Setelah operasi, ia hanya diberi uang 80 juta rupiah, tanpa perawatan memadai.
Bahkan untuk pulang ke Indonesia pun ia harus meminta bantuan teman sesama korban. Kasus ini terungkap ketika seorang korban berhasil kabur dan melapor ke KBRI di Phnom Penh pada awal Maret 2025. Dari situ, investigasi besar dimulai. Polisi Kamboja bekerja sama dengan Interpol dan otoritas Indonesia, khususnya Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI. Hasilnya mengejutkan, sebanyak 122 WNI tercatat menjadi korban. Salah satu tersangka utama berinisial MS, 29 tahun, adalah warga asal Aceh yang telah menetap di Kamboja sejak 2023. Tersangka lain yang juga menjadi koordinator utama, yakni Hanim berusia 41 tahun. Mereka bertindak sebagai perekrut dan penghubung antara korban, rumah sakit, serta pembeli organ yang sebagian berasal dari luar Asia Tenggara. Berdasarkan penyelidikan Polda Metro Jaya, sindikat ini melibatkan 12 orang tersangka. Sebanyak 9 orang berasal dari Indonesia yang berperan sebagai perekrut, pengurus dokumen, dan pengantar ke bandara. 2 orang lagi merupakan oknum dari institusi negara. 1 dari Polri dan 1 lagi dari imigrasi yang memuluskan keberangkatan korban meskipun dokumen mereka tidak lengkap atau mencurigakan. Yang paling misterius dari semua ini adalah sosok seorang wanita bernama Miss Huang yang diduga sebagai otak jaringan perdagangan ginjal ini. Ia berperan sebagai penghubung dengan rumah sakit di Kamboja dan penjual organ ke berbagai negara seperti India, China, Malaysia, dan Singapura. Hingga kini, Miss Huang masih buron dan menjadi target Interpol. Total ada 122 orang korban yang berhasil diidentifikasi oleh pihak berwenang. Namun para penyidik meyakini jumlah korban sesungguhnya bisa lebih banyak lagi. Sebagian korban mengalami masalah kesehatan serius setelah operasi. Beberapa lainnya mengalami gangguan psikologis karena merasa dipaksa dan dijebak. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan BP2MI langsung mengambil tindakan cepat. Sebanyak 18 korban pertama dipulangkan ke Indonesia pada awal April 2025 dalam kondisi lemah dan trauma berat. Mereka menjalani pemeriksaan medis dan pendampingan psikologis setibanya di Jakarta. Kepala BP2MI dalam konferensi pers menyebut kasus ini sebagai bentuk perbudakan modern dan kejahatan luar biasa. Ia menekankan bahwa jaringan ini tidak akan bisa berjalan tanpa adanya kerja sama dari oknum rumah sakit dan aparat di Kamboja. Pemerintah juga memperketat izin penempatan tenaga kerja luar negeri dan mengejar para agen ilegal di Indonesia yang terlibat. Seorang korban perempuan berusia 23 tahun, asal Cianjur, mengungkapkan kepada media, "Saya hanya ingin bantu orang tua, tapi saya pulang cuma bawa luka dan tubuh yang tidak lagi utuh." Selain kasus 122 WNI yang terungkap di Kamboja, ada sejumlah kasus serupa lainnya yang melibatkan pekerja migran Indonesia yang terjebak dalam jaringan perdagangan organ. Pada awal tahun 2025, publik kembali digegerkan oleh kasus kematian seorang WNI bernama Soleh Darmawan. Soleh Darmawan, seorang pria muda berusia 24 tahun asal Bekasi, dikenal sebagai sosok ramah dan penuh semangat. Ia adalah anak sulung dari 7 bersaudara dan menjadi tumpuan keluarga sejak lulus dari SMK Negeri 1 Bekasi. Selepas itu, ia melanjutkan kuliah di jurusan Tata Boga, bidang perhotelan. Soleh lalu bekerja sebagai koki di sebuah hotel berbintang di Jakarta Selatan. Namun hidupnya berubah drastis pada Februari 2025. Saat itu Soleh mendapat tawaran yang tampaknya sangat menjanjikan. Sebuah yayasan di Tanjung Priok menawarkannya pekerjaan sebagai koki di Thailand dengan iming-iming gaji 3 kali lipat dari yang ia terima sebelumnya. Tawaran itu datang melalui 2 kenalannya, perempuan berinisial S dan A, yang kemudian mengantarnya langsung ke yayasan tersebut pada tanggal 17 Februari. Di sana terjadi kesepakatan, Soleh akan diberangkatkan ke Thailand untuk bekerja di sebuah hotel. Ia sangat antusias. Sebagai anak tertua, ini adalah kesempatan emas untuk memperbaiki ekonomi keluarga dan untuk membanggakan orang tuanya. Ia pun pulang untuk berpamitan, meyakinkan sang ibu, Diana,
bahwa semuanya legal. Surat-surat lengkap dan yayasan itu terlihat resmi. Meski sempat ragu, sang ibu akhirnya luluh oleh keyakinan soleh. Maka berangkatlah ia pada 18 Februari 2025 membawa harapan dan semangat. Setibanya di luar negeri, Soleh sempat menghubungi ibunya. Ia mengatakan bahwa ia sudah tiba dengan selamat dan meminta ibunya untuk tidak terlalu khawatir. Sudah sampai, Mbak. Jangan banyak pikiran, jangan dengarkan kata orang-orang, katanya. Nelpon saya itu udah sampai, Mak, gitu. Terus asal ini jangan kebanyakan pikiran, Mak. Jangan dengerin kata orang, emang enggak ngomong ngeri gitu. Saya larang. Itu kontekan setiap hari, Bu? Setiap hari selama 4 hari. Namun setelah itu, komunikasi mereka terputus. Diana mencoba berkali-kali menghubungi anaknya, tapi tak ada jawaban. Hari-hari pun dilalui dalam cemas. Hingga akhirnya pada malam 2 Maret, sebuah telepon video masuk dari seorang pria bernama Kevin. Ia memberi kabar mengejutkan. Soleh sedang sakit parah, tapi bukan di Thailand, melainkan di Kamboja. Di dalam panggilan itu, Soleh terlihat lemah, hanya duduk tanpa mampu bicara. Diana yang menyaksikan dari layar, memanggil-manggil nama anaknya, namun tak ada respons. Kevin sempat menanyakan apakah Soleh punya riwayat gangguan jiwa, tapi Diana dengan tegas menjawab tidak. Saya ditelepon sama teman-temannya itu bilangnya gini, Ibu ini Solehnya lagi sakit gitu ya. Kan saya panggil, Soleh ini mama gitu, Soleh ini mama. Dia udah gak bisa jawab, posisi anak saya lagi duduk. Keesokan harinya, tanggal 3 Maret, Kevin kembali menelepon dengan kabar duka. Soleh telah meninggal dunia. Duka keluarga seketika berubah menjadi curiga. Apa sebenarnya yang terjadi? Dari informasi yang mereka kumpulkan, diketahui bahwa Soleh ternyata tidak bekerja di hotel seperti yang dijanjikan. Ia bekerja sebagai operator judi online ilegal di Kamboja. Ia sempat bercerita pernah kerja di toko roti, namun tak pernah menyebut pekerjaan itu secara spesifik. Jenazah Soleh akhirnya dipulangkan ke Indonesia pada 15 Maret setelah proses panjang yang dibantu oleh KBRI dan mahasiswa Indonesia di Kamboja. Namun kejanggalan kembali muncul saat jenazah dimandikan. Terdapat luka mencurigakan di bagian pinggang kanan. Luka itu tidak disebutkan dalam laporan otopsi dari Kamboja yang menyatakan bahwa penyebab kematian adalah perdarahan pada saluran pencernaan. Kecurigaan keluarga pun menguat. Mereka menduga Soleh menjadi korban dari sindikat perdagangan organ ilegal. Korban dari tindak pidana perdagangan orang, TPPO, yang kini makin marak. Apalagi yayasan tempat Soleh direkrut sulit dimintai keterangan. Begitu pula 2 perempuan yang menjadi perantara, S dan A. Keduanya menghilang, tak bisa dihubungi, dan tak kooperatif saat dimintai informasi. Kasus ini langsung menjadi sorotan. Di akhir Maret 2025, nama Soleh Darmawan viral di media sosial. Publik mengecam praktik rekrutmen kerja ilegal dan lemahnya pengawasan terhadap pengiriman pekerja migran. Pemerintah pun bereaksi cepat. Kepala BP2MI, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, menyatakan bahwa Kamboja masuk dalam daftar negara rawan TPPO. Sampai bulan Mei 2025, penyelidikan atas kasus Soleh masih terus berjalan. Kisah ini adalah peringatan keras. Di balik janji pekerjaan luar negeri yang tampak menggiurkan, tersimpan bahaya besar yang mengintai. Pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat harus bersatu menjaga agar tidak ada lagi nyawa anak bangsa yang dijual dengan mudah di negeri orang. Dan bagi kita semua, semoga tragedi ini tidak hanya menjadi berita viral yang cepat dilupakan, tapi menjadi pelajaran berharga untuk melindungi mereka yang lemah, yang hanya ingin hidup lebih baik. Oke lah guys, sekian dulu cerita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan klik tombol subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.